Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. 'Cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, oh yes, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. And He will never fail. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe that you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? Oh, you are more than able. You are more than able. You are more than
easy for you. It's easy for you. And now I see all that I have. Oh, I got my confidence back. I put my trust in the one who still does miracles. You do miracles. You are more than able. I know you are, Lord. Yeah, yeah. You are more than able. You are more than able. Nothing's too hard for you. And you are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do. And it's gonna happen. Just let the way make it through. He's gonna move. Yes, he's gonna move. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do. Yes, It's gonna happen. Just let the way make it through. He's gonna move. He's gonna move. Anything is possible. Anything is possible for you. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. Yeah, anything is possible with Him. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? He can do anything. we believe. You are more than able. You are more than able. Yes, you are. You are more than able. Yes, you are, Lord. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? I've come a long way. I've seen how you work. There's so much goodness and grace, much more than I deserve. 'Cause I know who I am, I know. but I can't stay where I'm at. Stay. We've come this far by faith, and I just can't turn back. You're not done with me yet. Oh, no, no, no. You're not done with me yet. There's so much more to this story. You're not done. Anakku yang kukasihi, sejak awal penciptaan, aku telah menjagamu dengan hati seorang ayah yang dipenuhi kasih dan kelembutan. Kamu adalah mahakarya tanganku yang kutenun dengan perhatian dan tujuan. Dalam setiap tarikan nafasmu, kasihku mengelilingimu
bagaikan pelukan lembut, membimbingmu menjalani perjalanan hidup. Di saat-saat tenang keberadaanmu, aku ada di sana, membisikkan kata-kata penyemangat dan harapan ke dalam jiwamu yang terdalam. Aku melihat pergumulanmu, ketakutanmu, dan keraguanmu. Dan aku rindu untuk mengangkat beban dari pundakmu dan mengisi hatimu dengan kedamaian. Karena akulah Bapa yang menghiburmu pada saat kesusahan, yang menguatkanmu pada saat lemah, dan yang tidak pernah meninggalkan sisimu, tidak peduli seberapa jauh kamu mengembara. Anakku, kamu sangat berharga bagiku melebihi apapun. Tawamu mendatangkan sukacita di hatiku, dan air matamu menggerakkan hatiku dengan belas kasihan. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengurangi kasihku kepadamu. Kasih sayang itu tak terbatas seperti langit dan abadi seperti bintang-bintang. Bahkan ketika kamu tersandung dan jatuh, kasihku tetap konstan, tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Sebab aku mengetahui rencana yang kumiliki untukmu, rencana untuk mensejahterakanmu dan tidak mencelakakanmu, rencana untuk memberimu harapan dan masa depan. Kamu adalah biji mataku, cahaya hidupku, dan alasan cintaku yang tiada habisnya. Maka datanglah sekarang dan beristirahatlah dalam naungan sayapku, karena dalam pelukanku kamu akan menemukan perlindungan, kekuatan, dan kedamaian abadi. Dengan seluruh kasihku, Bapamu di surga. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan kalau kita kembali boleh tiba di hari Minggu dan saat ini kita punya kesempatan kembali untuk boleh bertemu dengan saudara seiman dan kita rindu untuk mendengarkan firman-Nya serta memuji Dia. Saat ini saya undang Bapak Ibu untuk boleh menikmati waktu teduh kita. Kita menaikkan pujian syukur kita hanya kepada Dia. Kita mau menyiapkan hati untuk memuji Dia, Allah yang hidup. Dia Allah di tempat yang maha tinggi. For your great and matchless name.
mau sekali lagi nyatakan pujian kita hanya kepada Dia Allah di tempat maha tinggi. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sekali lagi kita mau angkat pujian kita mau katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita mau puji Dia Allah yang hidup. Kita mau angkat semua sembah dan pujian kita hanya kepada Dia. Oh, we worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Tuhan, inilah pujian kami Tuhan. Inilah sembah kami Tuhan. Terima kasih bahwa kami memiliki kesempatan, bahwa kami terpilih Tuhan untuk menjadi anak-Mu, bahwa kami punya waktu Tuhan untuk bisa memuliakan Engkau Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Kami tidak pernah layak Tuhan untuk boleh memuji Engkau, tapi Engkau layakkan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan itu Tuhan.
Biarlah segala pujian dan penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh hadir di tengah ibadah kami ini. Dan kami boleh menikmati firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom. Ada teman-teman yang ngerasa kalau teman-teman cuman kebetulan gak ada di sini. Ada? Gak ada ya. Kita mau katakan kita bahwa kamu umat pilihan Allah. Sambil kita boleh berikan senyum yang termanis. Kita umat pilihan Allah untuk boleh menyatakan kemuliaan-Nya. Kita mau katakan bahwa kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita mau katakan bahwa saya dipilih. Dipilih dari segala. Kita mau tunjuk kanan kiri kita. Kita mau katakan kamu dipilih jadi umat-Nya. Kita semua dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita mau angkat kemuliaan hanya bagi Allah. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Kita mau nyatakan kemuliaan hanya bagi Allah. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Masih semangat untuk memuji Allah? Masih semangat untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Allah? Kita mau katakan kita akan bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu
Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk. Seperti lagu ini bahwa kita sudah dipilih Tuhan, bukan secara kebetulan. Ketika Tuhan sudah memilih, akhirnya Tuhan akan bentuk kita seturut menjadi karyanya. Ketika Tuhan sudah memilih, mungkin kita mikirnya, oh kalau misalnya udah milih Tuhan bakalan langsung wah gitu. Enggak. Mungkin ada tahap-tahap yang akan kita lalui dan ketika kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, bahwa setiap hal akan menjadi indah ketika kita mau berjalan bersama Allah. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mau seturut menjadi kehendak-Nya. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat lagi pujian ini. Kita mau menyatakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, sama seperti apa yang kami telah nyanyikan Tuhan, kami rindu untuk Tuhan bentuk. Kami rindu Tuhan untuk Tuhan jadikan indah seturut dengan apa yang Tuhan ingini.
Setelah Tuhan kami sama-sama melihat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberi diri kami membuka hati dan pikiran kami mau mendengarkan apa isi hatinya Tuhan untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Bapa pengertian yang daripada Tuhan itu boleh ada atas kami. Agar apapun Tuhan, pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami di tempat ini pada hari ini Tuhan, kami boleh mengerti dan terlebih dari itu kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Apapun Tuhan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya Tuhan semua itu berasal daripada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Minggu lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa Tuhan ini mengingat kita, Tuhan memikirkan kita. Kalau kita sama-sama lihat ayat yang menjadi tema tahunan kita, ayat yang menjadi dasar tema tahunan kita pada tahun ini, di situ dikatakan bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau kita boleh review nggak tuh udah kayak food vlogger. Kalau kita boleh review sama-sama khotbah yang kita dengar pada minggu lalu, bagaimana sebenarnya Tuhan ini memiliki kita di dalam pikirannya. Oleh sebab itu semua hidup kita itu sudah direncanakan Tuhan mulai dari kita sejak ada dalam kandungan. Nah kalau kita sama-sama mau lihat ayat yang tadi kita sudah sama-sama lihat ini di dalam Mazmur 8 ayat yang kelima. Kata mengingat itu sendiri itu berasal dari kata zakar bahasa Ibrani. Yang artinya sebenarnya to remember, recall, or call to mind. Jadi bagaimana Tuhan ini mengingat setiap kita, bagaimana Tuhan ini memikirkan kita sedemikian rupa. Mulai dari penciptaan, kita diciptakan lebih dari ciptaan lainnya. Kita akan bahas ini minggu depan. Tapi kita juga bisa lihat bahwa di dalam setiap kehidupan kita benar-benar dipikirkan Tuhan, diingat Tuhan. Pernah gak Bapak Ibu Saudara, di dalam harinya Bapak Ibu Saudara, di dalam suatu pagi Bapak Ibu Saudara lupa bernafas? Nggak ya, makanya ada di sini kan ya. Semuanya ingat, semuanya Tuhan nggak ada satu orang pun di sini yang Tuhan lupa untuk kasih nafas. Tuhan mengingat setiap kita semuanya. Tapi hal yang unik yang mau sama-sama kita saksikan di dalam ayat ini sebenarnya, apa yang terjadi ketika Daud pemazmur ini berkata bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sebenarnya ketika Daud bertanya ini sama Tuhan, kondisi Daud saat itu sedang tidak baik-baik saja. Kondisi Daud pada saat itu, Daud sedang terhimpit, Daud sedang terjepit karena Daud sedang dalam pelarian pada saat itu. Ternyata pada saat Daud merenungkan hal ini sehingga ia bertanya-tanya sama Tuhan, ternyata dia sedang lari dari anaknya sendiri. Jadi Absalom, anaknya Daud pada saat itu ingin menurunkan Daud dari tahta kerajaannya. Udah kayak drama-drama Korea ya, tapi ini beneran. Daud pada saat itu sedang dihimpit untuk turun dari tahtanya karena kasus politik. Jadi Daud ini dinilai pada saat itu lamban untuk meresponi kesalahan-kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Sehingga Absalom dia bersekutu dengan masyarakat Israel lainnya. Mereka berusaha untuk menurunkan Daud karena dinilai wah Daud ini nggak becus nih memimpin. Buktinya aja anaknya sendiri salah tapi kok nggak diproses. Akhirnya mereka bersekutu untuk menurunkan Daud dari tahtanya. Karena Daud gak ingin terjadi ada pertumpahan darah di Yerusalem, akhirnya dia keluar. Nah di dalam pelariannya inilah pada suatu malam, udah kayak anak senja, tapi senjanya udah turun. Ini udah benar-benar malam gelap, ada bintang-bintang. Wes kalau gak ada lampu kan bintang kelihatan banget tuh ya. Nah pada suatu malam ketika Daud sedang merenung, Daud bertanya hal yang tadi kita lihat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apa bedanya kata manusia dan kata anak manusia yang Daud tanyakan di situ? Ternyata ada perbedaan saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kita kembali ke dalam apa yang dituliskan sebenarnya di situ. Kata manusia itu berasal dari kata enos. Dan kata anak manusia itu berasal dari kata Ben Adam.
Bahasa Ibrani dua-duanya. Nah, Enos, apa sih ini Enos? Enos ini adalah nama yang disebut di dalam silsilah yang kita bisa lihat di dalam Kejadian pasalnya yang kelima. Di situ ada tuh namanya Enos. Nah, siapa ini Enos? Enos ini merupakan seseorang atau leluhur awal mula manusia yang hidup pada masa ketika manusia mulai memanggil nama Tuhan. Nah, Enos ini merupakan sesuatu atau nama yang pada akhirnya ditaruh di situ untuk menekankan, untuk memperlihatkan kelemahan dan manusia yang bisa meninggal. Jadi keturunan-keturunan yang percaya sama Tuhan, keturunan-keturunan yang Tuhan berikan janjinya kepada mereka. Ini Enos, manusia. Sedangkan Ben Adam ini adalah keturunan Adam, kita semua, seluruh manusia in general. Seluruh manusia yang ada di muka bumi itu Ben Adam. Nah, ketika Daud berkata bahwa apakah Enos sehingga engkau mengingatnya? Siapakah kami orang-orang percaya, orang-orang yang pada saat itu mengenal nama Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga engkau Tuhan yang selalu mengingat janjinya Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak jatuh bangunnya manusia pada saat itu, Tuhan tetap memegang janjinya dan Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap mengingat umatnya. Tak peduli apapun yang terjadi. Apapun yang dilakukan umatnya, Tuhan tetap memegang janjinya. Tuhan tetap mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan selalu melindungi mereka. Nah, sedangkan Ben Adam, ini siapakah manusia, semua manusia, sehingga engkau mengindahkannya. Mengindahkannya ini adalah sebuah kata yang diambil sebenarnya kalau kita lebih familiar dengan kata peduli. Siapakah manusia sehingga engkau mempedulikannya? Benar. Tuhan peduli terhadap semua manusia, bukan orang-orang percaya saja, tapi semua manusia, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan pun Tuhan peduli sama mereka. Kenapa? Karena mereka semua yang ciptakan siapa? Tuhan. Jadi Tuhan peduli dengan semua ciptaannya. Tapi keselamatan hanya bisa didapat di dalam Kristus. Kalau belakangan ini kita bisa dengar semua orang bisa selamat asal mereka berbuat baik, tidak. Benar Tuhan peduli terhadap mereka. Benar Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Bahkan orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Tapi keselamatan hanya bisa kita terima kalau kita percaya dengan Kristus. Nah, berbicara soal bagaimana Tuhan ini mempedulikan semua umat manusia. Kita mau sama-sama melihat bahwa kata mengindahkan yang tadi kita sama-sama baca, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, di situ dijelaskan mengenai di dalam kata takat, bahasa Ibrani. Yang berarti to visit, to have a look, seek out, to appoint, to account, care, atau concern. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris kita, kebanyakan versi itu menerjemahkan kata mengindahkan ini sebagai kata care. Karena sebenarnya meskipun kata ini memiliki pengertian mengunjungi, to visit, ketika seseorang mengunjungi temannya, itu pasti didasarkan oleh kepedulian. Beda ya kepedulian sama kekepoan ya. Kalau kekepoan gak usah dikunjungi, lihat aja dari story-nya. Kalau bikin story ya, kalau enggak ya tanyalah ke temannya. Nah, ketika seseorang peduli, ia mau mengunjungi orang itu. Makanya kenapa kata mengindahkan ini pada akhirnya itu diterjemahkan ke dalam kata peduli. Tapi mudah bagi kita untuk berkata bahwa Tuhan peduli sama kita kalau kehidupan kita semua baik-baik saja. Mudah bagi kita berkata untuk Tuhan adalah Tuhan yang peduli ketika doa kita terjawab dan dikabulkan. Mudah bagi kita untuk berkata Tuhan peduli ketika semua yang kita usahakan itu berhasil. Tapi bagaimana jadinya kalau kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah kita benar-benar bisa berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli? Bagaimana jika doa kita yang sudah kita doakan bertahun-tahun tapi tidak kunjung dikabulkan? Tuhan jawab tapi jawabannya bukan iya. Bagaimana kalau yang kita inginkan pada akhirnya tidak bisa terpenuhi? Bagaimana kalau usaha kita sudah bekerja keras, kita sudah banting tulang, kita sudah bercucuran air mata, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Apakah Tuhan peduli dengan kondisi kita?
Apakah Tuhan peduli dengan kerja keras kita? Apakah Tuhan peduli dengan setiap upaya yang sudah kita lakukan? Sekali lagi, mudah bagi kita berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Kalau semua kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika sesuatu terjadi dan itu terasa begitu berat, terasa begitu sulit, mampukah kita berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli? Oleh sebab itu hari ini ketika kita mau membahas tema engrave on his heart, terukir dalam hatinya Tuhan. Kita semua terukir dalam hatinya Tuhan karena Tuhan peduli sama kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang biasa Tuhan lakukan ketika Tuhan mau menunjukkan kepeduliannya terhadap kita? Seberapa jauh Tuhan peduli sama kehidupan kita. Makanya ada beberapa hal yang ingin saya ajak kita semua lihat mengenai kepeduliannya Tuhan atas kita. Yang pertama, kepeduliannya Tuhan ini selalu memberikan pertumbuhan. Saya ulangi ya, kepedulian Tuhan selalu memberikan pertumbuhan. Apa yang terjadi pada Daud tadi kita sudah sama-sama lihat. Daud ketika ia merenungi bagaimana Tuhan begitu baik, begitu setia, begitu memikirkan dan peduli atas hidupnya. Pada saat itu Daud tidak sedang baik-baik saja. Ingat, Daud ini sedang terhimpit kondisinya, dia sedang kabur dari amukan massa. Tapi dia masih berkata bahwa Tuhan, siapakah manusia sehingga engkau memikirkannya, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya. Hal yang sama yang terjadi pada Ayub, saya percaya kita semua tahu ceritanya Ayub ya. Tahu Ayub? Ayub? Tahu? Siapa? Yang gimana coba ceritanya Ayub? Ya. Kenapa? Iya, orang kaya. Terus dia kehilangan harta. Terus dia sakit, kehilangan anak. Yang belum tahu mungkin boleh nanti abis ini kita ngobrol ya. Ayub adalah seseorang yang juga terpandang di dalam kitab Perjanjian Lama atas kehidupan kisah kehidupannya. Bagaimana dia awalnya punya segalanya tapi dia kehilangan segalanya. Kalau kita sama-sama baca di dalam Ayub 7 dan ayatnya yang ke-17, di situ Daud bertanya hal yang hampir mirip sama Daud. Ayub bertanya seperti ini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Hampir mirip ya sama pertanyaan Daud yang tadi. Apakah manusia sehingga dia Tuhan anggap agung, Tuhan perhatikan, Tuhan datangi setiap pagi dan Tuhan uji setiap saat. Di dalam kondisinya Ayub pada saat itu, saking gak habis pikirnya Ayub tentang apa yang Tuhan inginkan, siapa manusia di dalam pandangannya Tuhan. Ayub bertanya seperti ini. Tuhan, emang manusia tuh siapa sih? Sampai Tuhan tuh saking sayangnya, saking perhatikannya, Tuhan uji dia. Tuhan kasih tes manusia. Tuhan izinkan ujian-ujian ini datang kepada manusia. Emang manusia tuh siapa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tentang ujian, bagaimana Tuhan mengizinkan ujian-ujian itu terjadi di dalam kehidupan kita. Semua ujian pasti tujuannya untuk pertumbuhan. Kalau kita sekolah, pernah di sekolahnya diadain ujian kan ya? Ada yang gurunya baik jadi nggak pernah tuh satu mata pelajaran, satu mata kuliah nggak pernah ada ujian. Bersyukurlah, karena langka guru kayak gitu. Setiap mata pelajaran, setiap mata kuliah, setiap pelajaran kelas-kelas yang kita miliki, kalau kita mau naik kelas, kalau kita mau naik level, pasti ada yang namanya ujian. Nah, Ayub ini bertanya, Tuhan emang manusia ini siapa? Sampai manusia ini harus Tuhan izinkan untuk menghadapi ujian dan Tuhan izinkan kami untuk bertumbuh dan Tuhan perhatikan pertumbuhan kami. Emang manusia ini siapa? Sayangnya di dalam kehidupan kita pada nyatanya ketika kita menghadapi ujian, kita berpikir bahwa Tuhan gak sayang ya sama aku ya. Kok yang lain hidupnya baik-baik aja tapi kok aku kayaknya ujian terus. Ini ujian tengah semester, terus abis itu ada ujian di sela-sela ujian akhir semester, sekarang ujian akhir semester lagi, kapan beresnya ujian?
Kalau kita ingat masa-masa mau ujian nasional, banyak tryout-nya kan. Ada yang senang tryout di sini? Kayak tryout udah habis, ada tryout lagi nggak ya? Nggak ada yang suka ujian kan? Benar nggak? Ada yang suka ujian? Biasanya anak-anak yang kalau mau habis kelas ngingetin guru tuh kayak, guru, ibu lupa kalau hari ini ada tes mendadak ya. Padahal udah mau pulang tuh. Ini biasanya orang-orang yang disebelin sama semua kelas. Gak ada orang, jarang orang yang suka sama yang namanya ujian. Tapi ternyata kalau kita mau sama-sama lihat, terkadang bentuk kepeduliannya Tuhan sama kita semua itu gak selalu tentang apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Tapi juga soal apa yang Tuhan bisa ambil dari kita. Saya ulang ya, terkadang bentuk kepeduliannya Tuhan sama kita itu gak selalu tentang apa yang Tuhan bisa berikan di dalam kehidupan kita. Tapi juga tentang apa yang Tuhan bisa ambil dari kehidupan kita. Tuhan bukan yang gak sayang ketika Tuhan ngambil sesuatu dari kita. Tuhan bukan yang gak peduli sama apa yang kita inginkan ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kita sangat sayangi, ketika Tuhan mengambil sesuatu yang sangat kita sukai. Karena pedulinya Tuhan inilah Tuhan ingin mengambil itu dari kita dan memberikan yang lebih baik kepada kita. Mungkin setiap kita pernah melihat sebuah meme di mana ada seorang anak kecil yang pegang boneka. Lalu ada Tuhan Yesus di hadapannya. Lalu Tuhan Yesus tanya, mau gak kasih bonekanya ke saya? Padahal Yesus sudah nyiapin boneka yang lebih gede tuh di belakang. Tapi anak ini gak mau, aku suka boneka ini. Padahal Tuhan udah siapin boneka yang lebih baik. Ingat, ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita, bukan karena Tuhan gak peduli dengan apa yang kita sukai. Bukannya Tuhan gak sayang sama kita, bukannya Tuhan gak mau kita hidup nyaman, hidup enak, bukan. Tapi karena Tuhan ingin memberikan yang jauh lebih baik atas kehidupan kita semua. Yang kedua, ketika kita melihat kepedulian Tuhan, itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sama-sama lihat di dalam Markus 4, perikop yang di dalamnya ada ayat 35 sampai 41, Yesus meredahkan angin ribut. Di situ kita sama-sama melihat bahwa ketika mereka berlayar, ketika mereka mau menyeberangi sebuah danau Galilea, tiba-tiba ada angin ribut di situ. Nah, danau Galilea ini sebenarnya adalah danau yang dikelilingi oleh pegunungan. Jadi, menurut info yang beredar, kalau ada orang-orang yang mau menyeberangi danau Galilea, nanti kalau ada yang berkesempatan punya berkat berziarah ke Israel, tolong dipastikan ya informasi ini ya. Katanya kalau ada orang yang mau menyeberangi danau Galilea, itu benar-benar harus melihat cuaca. Karena angin topan ini, angin ribut ini bisa kapan saja terjadi. Jadi bisa panas, tiba-tiba angin ribut. Jadi saking ekstrimnya cuaca itu, inilah yang dialami oleh para murid pada saat itu. Kalau kita sama-sama lihat di dalam Markus 4 ayat yang ke-38. Saking paniknya murid-murid pada saat itu, murid-murid bilang kayak gini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya Yesus membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi murid ini udah panik, terus waktu mereka panik, mereka lihat Yesus tidur, murid-muridnya bingung. Yesus ini peduli gak sih? Yesus pun saking kecapeannya, habis ngajar, ngomong beberapa jam, ketika ia memiliki waktu istirahat, dia istirahat. Jadi ingat ya, jangan kerja terus, kerja tipes. Jangan, kerja istirahat sebentar gak apa-apa. Yesus juga istirahat kok, Yesus juga tidur siang kok. Jadi kalau ada kesempatan tidur siang, asalkan gak di kantor ya boleh. Jangan lupa istirahat. Ketika saking capeknya Yesus istirahat, akhirnya ketika angin topan datang pun Yesus tertidur. Dan murid-murid membangunkan Yesus. Coba kita lihat responnya Yesus pada saat itu. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketika murid-murid ini panik, bangunin Yesus. Yesus yang kebangun mungkin masih ngumpulin nyawa gitu ya. Kaget, bangun karena kaget itu paling gak enak ya gak sih? Pusing ya kepala ya. Jadi kalau mau bangunin temennya halus-halus aja ya. Kecuali temennya sudah dibangunin ya bolehlah pakai kekerasan sedikit.
Yesus yang baru bangun. Yesus bertanya sama murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mungkin ada kalanya di mana kita merasa bahwa kehidupan kita ini sedang kacau. Kita lagi panik, kita ketemu sama masalah yang gak pernah kita temui sebelumnya. Sama seperti murid-murid ini yang sedang berada di tengah-tengah danau, ada angin ribut, air pun mulai masuk ke perahu. Kita berada di dalam perahu ini yang rasanya kita gak bisa kontrol. Rasanya kita begitu takut, begitu khawatir karena kondisi yang besar ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa Tuhan kok diem aja. Ketika aku udah urgent nih Tuhan, aku udah hampir mati nih kata murid-muridnya tadi. Tuhan kok diem aja. Bahkan Tuhan ngomong kita harus ngapain pun kok rasanya Tuhan diem. Tuhan gak nunjukin kita harus gimana, bahkan Tuhan gak tiba-tiba datengin mujizat. Mungkin kita pernah ada di dalam kehidupan sama seperti murid-murid yang ada di tengah-tengah danau ini. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah justru kepedulian Tuhan itu dapat ia tunjukkan melalui sebuah kenyataan bahwa ia selalu memegang kendali dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak melihatnya. Meskipun kita tidak merasakannya dalam kehidupan kita. Ingat, sekalipun kita berada di dalam suasana di mana kita rasa-rasanya Tuhan ini sedang diam, Tuhan ini tidak melakukan sesuatu. Percayalah, Tuhan tetap memegang kendali. Kita tidak akan dibiarkannya tenggelam. Yang menjadi pertanyaan adalah sudah berapa banyak angin topan yang Tuhan sudah redakan dalam kehidupan saudara. Mungkin sejak kecil kita mengalami sesuatu di dalam keluarga kita dan kita dapat melaluinya. Mungkin ketika kita sekolah kita juga mengalami hambatan, kita sudah melaluinya. Ketika kita mencari pekerjaan, kita melaluinya. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan cukupkan, kita melaluinya. Sudah berapa banyak angin topan yang Tuhan redakan dalam kehidupan saudara. Ingat, meskipun kita tidak merasakan Tuhan berbicara sesuatu sama kita, meskipun Tuhan tidak menunjukkan secara langsung dirinya di hadapan kita, meskipun Tuhan tidak menunjukkan pekerjaan progresnya di dalam kehidupan kita, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Tidak akan pernah sekalipun Tuhan membiarkan kita tenggelam. 2 hari lalu ketika saya memiliki komsel dengan teman-teman kita semua, nanti yang mau ikut komsel boleh habis ibadah hubungi saya ya. Setelah kami komsel, di dalam komsel itu ada sebuah percakapan yang akhirnya menyadarkan kami semua pada saat itu. Bahwa terkadang bukannya Tuhan gak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Bukannya Tuhan gak sanggup menolong kita. Tapi terkadang memang kitanya yang membatasi Tuhan. Kita yang memikirkan Tuhan sanggup gak ya menolong saya dalam segi hal ini. Tuhan sanggup gak ya membantu saya di dalam keluarga saya. Terkadang karena pikiran kita terlalu membatasi Tuhan. Pada akhirnya kita berpikir, oh Tuhan gak tolong saya. Oh Tuhan gak peduli sama saya. Oh Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan sayangnya sama orang lain yang lebih benar hidupnya. Padahal kenyataannya Tuhan memegang kendali. Jika kita ada semua duduk di tempat ini, jika kita boleh melalui semua masa lalu kita dan kita boleh duduk di tempat ini dan mendengarkan bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan mempedulikan kita, Tuhan memegang kendali atas kehidupanmu. Sehingga saudara, Bapak Ibu semua di sini boleh ada di tempat ini. Dan yang ketiga yang mau kita sama-sama lihat adalah kepedulian Tuhan meliputi seluruh keberadaan kita. Di dalam kitab Keluaran 2 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25 di situ dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka.
Jadi pada saat itu ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan bangsa Mesir, mereka mengerang tuh saking protesnya, saking teriaknya, saking nangisnya mereka. Akhirnya Tuhan pun tergerak. Bukan berarti kita harus teriak sama Tuhan baru Tuhan dengar ya. Tapi karena bangsa Israel ini benar-benar meminta dengan sangat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kembali kepada mereka. Dan Tuhan memperhatikan mereka. 800 sampai 900 tahun setelah kejadian ini, seorang Nabi Nehemia, dia memberikan lagi follow up-nya tentang kasus mereka. Nehemia berkata bahwa engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Ingat ya kalau tadi kita di Mazmur 8 ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa Tuhan ini tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan ini selalu memikirkan kita. Nehemia pun di sini berkata bahwa engkau tidak pernah meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Padahal kalau kita lihat bagaimana degilnya hati bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Ketika mereka terus jatuh bangun dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Lalu lebih dari itu, tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau, Tuhan, memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tuh roti ya, makanan pada saat itu. Manamu tidak kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Ada yang di sini yang baru jalan sedikit kakinya udah bengkak. Jalan seharian udah harus kenuatai. Bayangin ini jalan terus 40 tahun ya, ada istirahatnya sih. Tapi kaki mereka gak bengkak tuh, paling betisnya aja gak bentuk ya kayaknya. Kita lihat 40 tahun lamanya mereka tidak pernah berkekurangan. Bahkan pakaian mereka pun tidak rusak. Di sini ada yang dari kecil bajunya itu terus. Enggak ya, paling 2 tahun udah ganti ya. Bukan karena rusak, bukan, tapi karena ya tahu sebenarnya. Kita mau sama-sama lihat bagaimana bangsa Israel ini dari zamannya Musa, mereka benar-benar mengerang sama Tuhan, mereka menangis sama Tuhan, mereka meminta Tuhan untuk bagaimana Tuhan bisa menolong mereka. Sampai akhirnya 800 sampai 900 tahun pada zaman Nehemia berkata bahwa ternyata bangsa Israel selamat. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka meskipun mereka sikapnya seperti itu. Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan mencukupkan mereka. Yang mau kita lihat di sini adalah ketika bangsa Israel ini meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan ini enggak langsung keluarkan mereka dari penjajahan bangsa Mesir. Padahal bisa saja ketika bangsa ini berdoa sama Tuhan, Tuhan melakukan sebuah mujizat lalu mereka langsung ada di tanah perjanjian. Tidak perlu lagi memproses mereka berjalan di padang gurun yang gersang selama 40 tahun. Bisa saja Tuhan lakukan itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan di sini? Tuhan tidak mengeluarkan mereka langsung dari bangsa Mesir. Tapi Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Kadang kita gak sabar, kita minta Tuhan tolong saya, bantu saya supaya masalah ini selesai. Tuhan tolong saya, bantu saya supaya saya keluar dari kondisi yang tidak enak seperti ini. Tuhan tolong saya supaya saya bisa hidup lebih baik lagi. Terkadang proses itu Tuhan izinkan terjadi. Puji Tuhan kalau kita mengalami doa yang langsung dijawab sama Tuhan, iya. Lalu mujizat terjadi dalam kehidupan kita, puji Tuhan kita dipercayakan berkat besar seperti itu. Tapi terkadang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita tetap ada di dalam proses tersebut. Terkadang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita tetap berjalan di padang gurun yang gersang. Tapi ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama seperti bagaimana bangsa Israel ini tetap berjalan di padang gurun. Tapi ingat,
Secara jasmani mereka dipenuhi. Secara jasmani mereka ditolong. Bagaimana Tuhan menyediakan tiang awan ketika siang supaya mereka gak terlalu kepanasan. Tiang api ketika malam supaya mereka tidak hilang arah. Bagaimana mereka juga disediakan mana, makanan dan minuman. Lalu kalau kita sama-sama lihat secara mental pun bangsa Israel ini dipenuhi sama Tuhan, ditolong sama Tuhan. Bagaimana mereka disediakan seorang pemimpin yang mau mendengarkan keluh kesahnya mereka, yang mau memimpin mereka, yang mau mendoakan mereka. Bahkan secara rohani pun Tuhan penuhi kebutuhan mereka. Di situ Tuhan katakan bahwa bahkan aku memberikan rohku kepada mereka. Jadi apa yang perlu kita takuti? Kalau kita memiliki Tuhan yang peduli sepeduli ini sama kehidupan kita. Benar, Tuhan tidak langsung mengeluarkan kita dari kondisi yang tidak enak. Tapi ingat, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Sebesar itulah kepedulian Tuhan atas kita. Yang perlu kita ingat, mungkin Tuhan tidak menunjukkan kepeduliannya seperti apa yang kita ingini. Kita selalu pengen cara yang instan. Kita selalu pengen semuanya cepat selesai. Tapi kepedulian Tuhan akan selalu ditunjukkan dengan cara yang kita butuhkan. Selama kita perlu ada di dalam proses itu, Tuhan akan tetap izinkan kita berproses. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi sekali lagi, mungkin mudah bagi kita untuk berkata bahwa Tuhan peduli, Tuhan sayang, Tuhan memikirkan kita ketika semua yang kita inginkan itu tersedia. Ketika semua yang kita butuhkan itu ada di situ. Ketika semua doa kita terjawab, iya. Ketika semua kebutuhan orang yang kita sayangi juga Tuhan langsung penuhi. Kita gampang berkata Tuhan peduli. Tapi sekalipun kita berada di dalam kondisi kehidupan kita yang pada akhirnya kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Tuhan peduli gak sama saya? Tuhan sayang gak sama saya? Ingat bahwa kepedulian Tuhan ini akan selalu membawa pertumbuhan bagi diri kita. Kepedulian Tuhan ini akan selalu meliputi kehidupan kita yang tidak akan pernah ditinggalkan. Dan kepedulian Tuhan akan melibatkan seluruh keberadaan kita semua. Mungkin Dia menunjukkannya dengan cara yang tidak kita ingini, tapi percayalah Tuhan selalu tahu apa yang paling kita butuhkan. Dan Dia peduli akan hal itu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan memikirkan kita. Tuhan mengingat janjinya atas kita. Setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan juga peduli akan kehidupan kita. Bahkan di saat tidak ada orang lain yang terlihat peduli atas kita. Sebab kita ini miliknya Tuhan. Kita hidup karena kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari saat ini kita membuka diri kita membuka hati kita untuk membiarkan kehendaknya Tuhan terjadi atas kita. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku.
sayangnya Tuhan sama kami. Hari ini Tuhan, ketika kami diingatkan betapa Engkau Allah yang selalu mempedulikan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih yang begitu besar untuk kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang tidak pernah memberhentikan perhatian-Mu atas kami. Setiap tingkah laku kami, setiap hari-hari kami, Engkau Bapa yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari masa ke masa. Terima kasih untuk tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami dari setiap musim kehidupan kami. Jika kami boleh berdiri saat ini Tuhan, jika kami boleh kembali mendengar Tuhan mengasihi kami, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan jika ada masa atau ada momen dalam kehidupan kami di mana kami mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ampuni Tuhan jika kami melupakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ingatkanlah kami kembali bahwa ada tangan Tuhan yang memegang kehidupan kami. Supaya kami tidak lagi takut Tuhan. Supaya kami tidak lagi khawatir Tuhan. Supaya kami tidak lagi merasa sendiri Tuhan. Bila roh Tuhan yang akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, jika ada 1-2 di antara kami Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya. Jika ada di antara kami Tuhan yang sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka. Tuhan, peluk mereka. Tuhan, nyatakan keberadaan mereka bahwa Engkau Allah yang selalu berjalan di sampingnya. Jika ada di antara kami yang sedang menantikan jawaban Tuhan, Tuhan, pekakan hati kami. Berikan kami kebesaran hati untuk menerima setiap keputusan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, sekali lagi, bila kami terus mengingat bahwa Tuhan mengasihi kami, bila kami terus memegang janjinya Tuhan, bila kami juga boleh terus mengingat bahwa Engkau Allah yang peduli atas kami. Di dalam pekerjaan kami Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kami kerjakan, kiranya semua Tuhan buat berhasil. Bukan untuk meninggikan nama kami Tuhan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami bekerja Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kami untuk kerjakan, Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami, agar kami juga boleh menjadi berkat melalui setiap pekerjaan kami. Bagi orang-orang di kantor kami Tuhan, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudari kami Tuhan, bagi gereja-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga demi keluarga yang hadir di tempat ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang begitu peduli atas keluarga kami. Biarlah kasih Tuhan ini boleh terus melingkupi kami sebagai sebuah keluarga Bapa. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang akan senantiasa melingkupi setiap kami. Agar melalui keluarga kami Bapa, Tuhan disukakan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi kami yang masih single di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan pasangan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan pasangan yang sepadan bagi kami. Tuhan, jagai kekudusan kami, agar di dalam pengenalan kami satu sama lain Tuhan, kami boleh tetap kudus. Dan kami juga boleh dikuduskan di dalam sebuah bahtera rumah tangga di dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan. Ini kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya seluruhnya Engkau Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih.